Ini Mas Gibran udah resmi mendaftar ya sebagai cawapres. DPC sendiri seperti apa? Ya, saya selaku ketua DPC tentunya mengucapkan selamat untuk Mas Gibran sudah bisa mendaftar sebagai calon wakil presiden, sehingga doa saya mesti positif, selamat dan sukses. Dengan harapan kami juga sampaikan kepada Mas Gibran, jangan sampai ada penilaian ketua umum saya ini bermain di dua kaki. Nah, kami sangat memberikan pesan ini kepada Mas Gibran dengan sangat dan santun, karena sudah diberi kesempatan Ibu Mega menjadi wali kota, dan itu bagian dari persyaratan keputusan MK. Ya, menurut saya lebih baik Mas Gibran dulu datang, kelihatan mukanya di DPC, ya, meninggalkan DPC dengan mengundurkan dirinya, kelihatan punggungnya. Itulah yang pesan dan harapan saya. Saya lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Nah, sehingga biarpun Mas Gibran sebagai cawapres pun ya tetap masih sahabat, karena ciptaan Tuhan itu tidak diciptakan untuk bermusuhan, hanya untuk persahabatan. Untuk itu kami sekali lagi berpesan jangan sampai ada penilaian kepada ketua umum saya ini bermain di dua kaki. Karena kalau tahun 2019, 2020 tidak diberi rekomendasi menjadi wali kota, kan tidak ada persyaratan yang diputuskan oleh MK yang pernah menjadi kepala daerah. Dan itu dengan sangat lagi hormat, saya berharap Mas Gibran beranilah membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA ke DPC PDI Perjuangan. Penilaian tadi, Mbak Mega dikira bermain di dua kaki, yo Ganjar yo Gibran, kan gitu. Jangan. Pak, berarti maju sebagai cawapres itu tidak atas persetujuan partai, ya, enggak. Meskipun klaimnya sudah menyanyikan ke Mbak Puan. Ya enggak lah, enggak. Kan semua kan kepada ketua umum. Kan saya dipesan oleh ketua umum sebetulnya. Namun karena jenengan kesini, saya menghargai dan menghormati teman-teman wartawan. Tidak boleh untuk mengomentari apapun yang dilakukan oleh siapapun. Nah, sehingga kalau jenengan datang ke sini, ya statement saya adalah satu, ucapan selamat dan sukses. Yang kedua, tolong hargai dan hormati keputusan hak prerogatif ketua umum ketika diberi rekomendasi menjadi calon wali kota. Karena wali kota bagian dari sebuah persyaratan untuk mendaftarkan menjadi calon wakil presiden. Siapa? Yang jenengan sampaikan. Ya urung yang kasih epi yang jenengan Rene Dewe, kan era Rene aku ora ngomong kok. Jadi kalau saya tidak kesini, saya tidak akan ngomong juga. Karena selalu saya menjaga betul. Kalau Ibu bermain di dua kaki sejak dulu lah. Ketika ada Pak SBY dan sebagainya itu tidak di oposisi. Nah, saya hanya menyampaikan sekali lagi. Datang kelihatan mukanya, mundur kelihatan punggungnya. Jadi ini menunjukkan PDI itu punya sikap tegas ya Pak? Yo, bukan sikap tegas, karena sudah ada orang yang menilai Mbak Mega bermain dua kaki itu loh. Saya harus menyampaikan apa adanya. Dan selama hidup saya ikut Mbak Mega, selama ikut Mbak Mega menjadi kader PDI Perjuangan, saya tahu persis kok. Beliau tidak pernah bermain di dua kaki, itu tidak pernah. Nah, ini kan dinilai Mas Gibran tidak dipecat. Berarti Ibu Mega dianggap bermain dua kaki. Tapi itu bukan karakter ketua umum saya. Nah, sehingga saya harus berani menyampaikan. Saya diberi sanksi DPP pun juga siap. Namun ini adalah kesetiaan saya kepada ketua umum. Karena ada yang menyampaikan PDI Perjuangan bermain di dua kaki. Karena itu, sampai saat ini belum
memecat tadi Pak? Kan nggak perlu dipecat sebetulnya. Kesadaran diri ya? Kesadaran diri, datang kelihatan muka, pulang juga kelihatan punggungnya, kan begitu. Itu kan budaya bangsa kita sendiri. Ada penggatuan. Itu terserah beliau, namun saya sampaikan bahwa ketua umum saya PDI Perjuangan tidak berpijak di dua kaki. Tetap fokus menangkan Ganjar dan Mahfud. Maju tak gentar karena ada Pak Ganjar, ya kan? Tidak takut karena ada Pak Mahfud, gitu aja. Berarti memang hanya satu calon yang didukung dan diusung oleh PDI berarti? Apa itu? Oh iya, PDI rekomendasinya hanya Pak Ganjar dan Pak Enggak ada calon Mahfud, Pak. Dan sudah jelas ketua umum saya itu cerdas sekali. Ketika menyerahkan ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud, partai pendukung dibingkai sedemikian rupa. Ada PDI Perjuangan, P3, Perindo, Hanura dibingkai. Serahkan beliau berdua. Pak, surat pengunduran diri ini itu nanti karena sebenarnya aturan atau etika, Pak? Nah, menurut saya etika lah. Tadi saya sampaikan loh, datang kelihatan mukanya, ya pulang kelihatan punggungnya. Dulu kalau Mas Gibran tidak minta KTA ke DPC, kan juga tidak bisa jadi syaratan untuk wali kota. Satu, yang kedua, ketua umum saya sudah memberikan rekomendasi dan jadi wali kota. Ini kan juga kaitannya dengan persyaratan menjadi capres dan cawapres. Dan untuk itu, ya supaya Mbak Mega ini, ketua umum saya ini tidak dikata-katain orang terus, dibully orang terus, berpijak di dua kaki ataupun berdiri di dua perahu, itu ya Mas Gibran dengan kerendahan hati saya mohon segera menyampaikan pengembalian KTA itu dan surat pengunduran diri. Sudah ada komunikasi. Pasti menang. Ya, kalau nanti kami menyampaikan jawab dengan pasti menang. Satu. Siapa kita? Kawan. Pasti menang. Dari organ, kemudian dari jari tangan. Ini kan kita syukuran untuk menyongsong menyambut pendaftaran Ganjar Mahfud kemarin. Jadi ini kita kumpulkan relawan-relawan Solo. Ini ada sekitar 43 organ relawan di Solo yang kita kumpulkan di sini untuk sama-sama mendukung doa untuk Ganjar Mahfud supaya sukses. Mas, Dalam pemilu itu targetnya tetap seperti 2019. Kita kan di sini gampang banteng. Ya Solo tetap harus 85%. Berapa? 85%. Mas, kalau Relawan ini ada yang dari partai atau pure? Bukan dari itu caleg. Bukan. Pure, murni relawan ini. Murni relawan. Ini yang terbentuk sejak sebelum ini atau ini sebetulnya kita relawan ini kebanyakan dari 2019 bahkan yang 2014 relawannya Jokowi dulu. Cuman kita sekarang tetap ke Ganjar. Kita sudah 3 tahun ini tetap ke Ganjar. Kenapa? Kalau saya melihat bahwa Ganjar yang terbaik, tidak ada yang lainnya. Tetap tegak lurus Ganjar dan tegak lurus juga mestinya PDIP karena kita di sini kadang banteng gitu. Mas kalau melihat komitmen sama-sama kita tegak lurus. Mas kalau melihat sosok Ganjar sendiri berdampingan dengan Mahfud seperti apa, Mas? Oh, luar biasa. Yang satu cerdas, yang satu lagi lebih cerdas lagi. Dan saya rasa bahwa ini adalah yang terbaik. Terbaik untuk bangsa ini ada yang terbaik adalah Ganjar yang Mahfud. Yang mungkin dari sebelum-sebelumnya yang terbaik ya Ganjar Mahfud. Untuk langkah ke depan terdekat setelah ini agendanya seperti apa? Nah, kita mau mengumpulkan emak-emak ini. Nanti pasukan emak-emak kita akan kumpulkan mungkin minggu depan atau 10 hari atau 2 minggu lagi kita akan kumpulkan, kita konsolidasi dan ini emak-emak kita bulatkan suara untuk dukung Ganjar. Selamat kita.
Indonesia. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu.